Ya, nah, dalam hal ini saya ingin memberikan peringatan mengenai jati diri. Jadi hukum ada hukum dua jangan sampai, yaitu mengenai jati diri. Jangan sebelah kiri, karena jangan sampai jati diri itu menghambat kemajuan koperasi. Ya, jadi kita sebaiknya jangan menjadi seorang idealis dalam koperasi, karena ya ini terlalu mengugemi jati diri begitu rupa sehingga intinya alergi terhadap hal-hal yang baru yang terkait dengan pengembangan teknologi. Misalnya dalam hal ini kita menolak di kalangan koperasi itu digitalisasi. Ini ya jangan sampai ya, karena dari pihak yang berpaham sebelah kiri ini menganggap bahwa digitalisasi itu bisa mengundang suatu kerawanan, yaitu mencabut akar koperasi dari jati dirinya. Nah, ini. Nah, seperti ini saya kira ya jangan sampai ya, karena kalau seperti ini ya koperasi itu akhirnya ya statis, tidak bisa berkembang dengan baik. Sebelah kiri jangan sampai jati diri menghambat kemajuan koperasi, itu jangan kita menjadi seorang idealis, tapi juga jangan sebelah kanan. Jangan sampai kemajuan usaha itu mengabaikan jati diri koperasi. Jadi kita menjadi pragmatis. Jadi termasuk jadi digitalisasi itu ya jangan sampai seperti ini ya. Jadi dengan digitalisasi itu akhirnya kita menjadi pragmatis, akhirnya anggota itu hanya mau menikmati manfaatnya, tapi kebersamaan dengan anggota yang lain tidak mereka pikirkan. Nah, ini jangan sampai. Nah, yang kita harapkan itu sebagai anggota koperasi itu atau insan koperasi itu kita adalah seorang yang realis, idealis. Jadi menerima digitalisasi, tapi penerimaan jati diri digitalisasi ini tidak sampai membuat koperasi menjadi tercabut akarnya, dari cabut akar dari jati dirinya, yaitu nilai-nilai yang menjadi jati dirinya. Oleh karena itulah platform dalam kaitan untuk digitalisasi itu pada dasarnya kebijaksanaannya adalah mengoptimalkan kemanfaatan digitalisasi dalam koperasi, tapi juga meminimalkan kemungkinan kerugian yang terjadi oleh digitalisasi. Nah, itulah yang paling enggak tepat untuk dianut oleh koperasi dalam kaitan menghadapi era digitalisasi. Jadi kita harus realis, idealis. Jadi intinya mencegah jangan sampai kita terlalu berkelebihan dalam memproses digitalisasi tanpa memperhatikan tentang nilai-nilai yang menjadi jati dirinya. Jadi kita mengoptimalkan manfaat, tapi meminimalkan ya kerugian yang diakibatkan oleh jati diri. Terus, Phil. Pembinaan anggota lewat pendidikan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita berkoperasi. Koperasi merupakan gerakan pendidikan di bidang ekonomi. Ya, ini. Ya, jadi ini dari penelitian yang kami lakukan mengenai anggota. Ya, ternyata anggota kita sampai saat sekarang ini ya kita temui adanya hal-hal seperti ini. Jadi persepsi anggota terhadap jati diri, ya tadi ada mereka yang termasuk golongan idealis. Jadi mengugemi jati diri itu dengan berkelebihan, ya. Jadi terlalu takut, alergi dengan penemuan-penemuan yang baru karena khawatir penemuan-penemuan baru penggunaan teknologi itu membuat ya jati diri itu menjadi diabaikan gitu ya, atau kemudian ya sudah tidak menjadi orientasinya. Ini adalah aliran idealis. Kemudian yang berikutnya adalah pragmatis. Pragmatis. Pragmatis itu adalah menyepelekan jati diri, ya. Jadi dia tidak menganggap penting itu jati diri. Yang penting bisnis memberi manfaat. Lalu yang ketiga
apatis, tidak tahu menahu tentang jati diri. Ya, ini. Nah, yang diharapkan adalah yang ini tadi ya, realis idealis. Jadi mengugumi jati diri dengan kearifan. Ya, jadi yang benar ya, itu adalah kita ini menjadi anggota yang realis idealis. Kita mengugumi jati diri tapi dengan kearifan. Jadi seperti tadi soal digitalisasi, kita menerima digitalisasi, tapi jangan sampai dengan digitalisasi ini tercabut akarnya nilai-nilai dari jati diri koperasi. Lalu pengaruh dari adanya persepsi yang seperti itu terhadap koperasi seperti apa? Nah, kalau idealis, ya intinya koperasi itu statis. Ya, 10 tahun yang lalu kecil, ya sekarang tetap statis, tetap kecil, tidak ada kemajuan. Kalau yang kedua adalah pragmatis, menyeleweng. Jadi koperasi sudah bukan lagi koperasi, hanya sekedar nama. Jadi koperasi sudah menyeleweng dari koridornya. Lalu apatis, koperasi ngelimpruk, tidak berdaya. Nah, kita harapkan bahwa anggota itu realis idealis tadi, pengaruhnya terhadap koperasi menjadi dinamis, besar, tidak nyeleweng, dan bergas, ya, energik. Nah, inilah yang kita harapkan. Ke depan ini koperasi ini harus betul-betul berkembang secara dinamis, besar, tidak nyeleweng, dan bergas. Nah, untuk inilah maka anggotanya harus punya tadi terhadap jati diri, dia realis dan idealis. Nah, untuk ini perlu pendidikan tentu saja, perlu pendidikan terus, perlu pendidikan. Nah, sedangkan motif menjadi anggota seperti ini harusnya yang benar-benar sesuai dengan jati diri. Yang pertama, bercita-cita untuk menggalang potensi, ya, karena memang koperasi ada untuk menggalang potensi. Ini kita sebut dengan kader, ya, anggota kader pelopor. Tapi ternyata di dalam kenyataan di lapangan, ya, kita temui adanya ini motifnya bertujuan, yaitu untuk memperoleh manfaat saja. Dia sebagai pengikut saja. Kemudian ada yang ketiga ini yang lebih rendah lagi nih levelnya, berpamrih untuk memperoleh fasilitas, pengekor, ya. Kemudian yang keempat, berpetualangan karena hanya ikut-ikutan. Ini, ya, anggota ini kalau dibedah motif-motifnya bisa kita ketemui adanya 4 kategori. Nah, bagaimana perilakunya? Nah, ini kita temui bahwa yang pertama kader pelopor. Jadi dia memiliki kearifan. Nah, perilakunya tentu saja memiliki kearifan itu akan membuat koperasi maju. Jangan kalau sebagai pengikut ini menuntut-nuntut saja. Ya, saya di lapangan banyak saya temui menuntut-nuntut, kalau di rapat anggota itu menuntut saja. Nah, ini yang membuat melemahkan koperasi. Kemudian yang ketiga, pengekor. Ini menodong, terpurukkan koperasi. Jadi kalau anggota tidak merasa dinilai dengan baik, sudah langsung emosi gitu, ya, emosi sudah acuh terhadap koperasinya. Inilah membuat, ya, koperasi menjadi terpuruk. Dan yang keempat, pengambang, ragu-ragu, mereka ini merapuhkan, ya, ini. Jadi terhadap anggota itu ada beberapa kategori seperti ini. Oleh karena itu ke depan hal-hal seperti ini harus dicermati dalam kaitan untuk agar betul-betul menjadikan anggota itu menjadi kekuatan utama dalam pengembangan koperasi di masa depan. Terus, Bill. Nah, oleh karena itu strategi pelaksanaan diklatnya harus seperti ini. Basisnya adalah anggota, kemudian penunjangnya adalah pengurus, pengawas, dan manajer dan karyawan. Ini strategi pelaksanaan diklatnya. Terus, Bill. Nah, diklat SDM koperasi ini pesertanya, materinya, hasilnya ini. Ada anggota, pengurus, pengawas, fungsionaris, pengurus, pengawas, tenaga profesional, manajer karyawan, dan pembina. Nah, materinya dimensi masalah, ideologi tadi, 5 lingkaran berlapis tadi, Caha, lalu dimensi iptek itu partisipasi anggota, kewirausahaan, dan keterampilan kejuruan. Hasilnya kompetensi
dan kualifikasi anggotanya, fungsionarisnya, tenaga profesional dan pembina. Fungsionarisnya adalah pengurus dan pengawas. Terus bis. Nah ini organisasi diklat, ini ada pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Kalau pendidikan, tumpuannya pengetahuan keterampilan, pelengkapnya sikap nilai, kehendak, kemauan. Kalau pelatihan, keterampilan, pengetahuan, dan pelengkapnya sikap nilai, kehendak, kemauan. Penyuluhan, sikap nilai, kehendak, kemauan, dan pelengkapnya pengetahuan keterampilan. Ini platformnya. Terus, nah ini sekarang mengenai pentingnya pendidikan anggota. Ya, ada rasionalnya, teoritis ya. Nilai-nilai tadi kan bahwa anggota ini adalah kekuatan utamanya koperasi. Lalu strateginya yaitu menjadikan anggota sebagai kekuatan utamanya. Ya praktiknya, ya umumnya anggota itu masih kurang memahami tentang jati diri koperasi. Sehingga intinya ya tadi ada yang menuntut, ada yang menodong dan sebagainya, ada yang mengambang. Sehingga intinya justru ya koperasi belum didukung oleh anggota sebagai kekuatan utamanya, yang membuat ya koperasi belum bisa mampu berkembang secara optimal. Ini pentingnya pendidikan anggota. Kualitas anggota itu menyangkut apa? Ya, jadi kualitas anggota itu menyangkut unsur pribadi, menyangkut pola sikapnya, pola pikirnya, dan pola tindak, dan unsur penguasaan ilmu dan teknologi, mencakup pengetahuan, kemampuan, dan menyangkut unsur pribadi. Pembinaan anggota tertuju kepada perubahan bertahap pada sikap, pola pikir, dan pola tindaknya. Dan menyangkut unsur penguasaan iptek tertuju meningkatkan penguasaan anggota meliputi pengetahuannya, kemampuan, dan keterampilannya. Kemudian perubahan unsur pribadi dan peningkatan penguasaan iptek oleh anggota pada gilirannya akan menciptakan iklim yang memungkinkan tampilnya peran sentral anggota sebagai sumber kekuatan koperasi sebagai pemilik, kendali, dan pengguna ini. Ya, ini manfaat pendidikan anggota, meningkatkan kesadaran rasa ikut memiliki dan meningkatkan partisipasi berkoperasi. Kemudian meningkatkan penghayatan nilai-nilai sekaligus pengamalan praktek berkoperasi. Kemudian meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai anggota khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. Kemudian meningkatkan penguasaan informasi menjadi meluas sehingga akses terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi meluas dan pada gilirannya kesejahteraannya makin meningkat. Dan yang berikutnya meningkatkan martabat. Nah, ini penting karena mereka mampu memecahkan masalah khususnya bidang ini secara mandiri. Jadi merasa percaya bahwa dirinya mampu memecahkan masalah secara mandiri. Jadi meningkatkan martabat dirinya. Oke, terus. Nah, sekarang manfaat pendidikan anggota bagi kelembagaan koperasi apa? Jadi koperasi menjadi mampu mengaktualisasikan jati dirinya dan pada gilirannya akan membuat koperasi menjadi berdaya dalam mensejahterakan anggota. ICE 95 mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, aspirasi yang sama dari para anggotanya. Lalu berdayanya koperasi akan meningkatkan citra koperasi di tengah masyarakat. Ini yang penting ya, agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat. Ya, jadi membangun koperasi itu membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Lalu bagi masyarakat apa? Jadi kehadirannya akan dinikmati oleh anggota masyarakat berupa tersedianya lapangan kerja dan peningkatan pelayanan bisnis yang bermanfaat serta dapat menjadi mitra bisnis yang saling menguntungkan. Ya, jadi koperasi bisa menjadi mitra bisnis. Jadi seperti yang saya alami di lingkungan koperasi peternak sapi perah Setia Kawan Nokol Jajah, ya betul-betul bisa menjadi mitra bisnis yang handal dengan perusahaan korporasi, yaitu Indolacto dalam ini. Bisa memasok ya bahan baku susu ya kepada pabrik ini, Indolacto di
dan beberapa tempat lainnya di lingkungan koperasi peternak sapi perah. Kemudian B, kehadirannya mampu memberdayakan ekonomi rakyat dan pada gilirnya dapat menciptakan integrasi sosial ini menuju pencapaian cita-cita kemakmuran yang adil dan merata. Tadi yang sudah bahwa pada dasarnya akhirnya untuk bangsa yaitu tercapainya cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Jadi betul-betul sangat luhur dan mulia ini ya. Pendidikan anggota itu misi-misinya betul-betul sangat menantang tapi sekaligus sangat luhur dan mulia.